Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Pemberita firman dan pelayan bertugas menyambut kehadiran saudara-saudara untuk beribadah, baik di gereja, di titik berduri, maupun di rumah masing-masing. Selamat datang dan selamat beribadah. Gereja ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman dalam ibadah ini dilayani oleh Bapak Pendeta Nobel Tuhan. Jemaat, mari kita bersatu. Jemaat silakan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita menyanyi, kita bangun 19, baik pertama dan yang kedua. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku, sehingga aku menghalau mereka, seperti yang difirmankan Tuhan. Yosua pasal 14 ayatnya yang ke-12. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Jemaat Tuhan, silakan duduk.
Marilah saudara sekalian, dengan rasa kesal dan malu dan dengan segala kerelaan hati, kita mengaku bersama-sama akan dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran dan perbuatan maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Dalam kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan kemudaran pengharapan, kepentingan diri dan perselisihan, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidaksetiaan dan ketertutupan, ketidakjelasan dalam kesaksian kami mengaku kepadamu. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa dan baharilah hidup kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat hidup. Amin. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah seperti apa yang tertulis dalam kitab 1 Yohanes, pasal 1 ayat 8 sampai ayat 9, yang menyatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Berdasarkan firman Tuhan ini sebagai pelayan Yesus Kristus, kami beritakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru sebagaimana yang tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 6 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-23 yang menyatakan, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika yang terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.
Kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami ya Bapa, agar hati dan pikiran kami tidak mengembara. Hingga akhirnya firman Tuhan yang kami baca dan renungkan pada saat ini mampu kami lakukan di dalam kehidupan keberimanan kami ketika Engkau mengutus di tengah-tengah masyarakat. Bersabdalah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah bersedia untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dibaca dari kitab Ulangan pasal 9 ayat 1 sampai dengan 3. Lembaga budak pemilik gedung orang Israel diperingatkan supaya jangan membanggakan jasanya. Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan di depanmu, laksana api yang menghanguskan. Dia akan mengunakan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Saudara-saudari kasih Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pagi hari ini terambil dari kitab Ulangan pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Kitab Ulangan tujuannya adalah untuk melihat kembali apa saja yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan umat Israel semenjak mereka keluar dari tanah perbudakan atau tanah Mesir menuju tanah yang dijanjikan. Apa saja yang telah terjadi, apa saja yang mereka alami, baik dalam kehidupan keberimanan mereka, ataupun ketika mereka melakukan sesuatu yang sifatnya melanggar, atau sesuatu yang sifatnya tidak menyenangkan hati Tuhan. Penghukuman tentunya terjadi. Dan dalam kitab Ulangan juga nantinya akan termuat kembali kisah tentang Musa menerima 10 perintah Tuhan atau 10 firman Allah. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, hasil laporan dari Yosua dan Kaleb menyampaikan, kalau kita bisa baca jelas itu dalam kitab Yosua, bahwa bangsa Israel itu mampu untuk menaklukkan orang-orang yang berdiam di tanah Kanaan. Salah satunya adalah orang yang mereka takuti adalah bangsa Enak atau suku Enak. Dalam bacaan kita itu dikatakan orang Enak pada ayatnya yang kedua. Yosua 14 juga nats pembimbing kita juga dikatakan di sana. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang Enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Nah, itu bacaan kita pada saat ini pada ayatnya yang kedua. Dan oleh karena itu Musa kembali mengingatkan apa yang menjadi rencana Tuhan ketika keluar dari tanah perbudakan menuju ke tanah yang dijanjikan. Itu tidak berubah, janji Tuhan itu tetap sama, bahwa aku akan menyertaimu, aku akan memberkatimu. Akan tapi yang terjadi adalah tidak semua orang-orang Israel percaya akan Tuhan. Tidak semua orang Israel percaya akan apa yang disampaikan oleh Musa.
Tidak semua orang Israel merasakan bahwa karena tuntunan Tuhan yang kuat itulah mereka bisa keluar dari tanah perbudakan itu. Mereka tidak melihat itu. Oleh karena itu, 1 dan 2 generasi itu habis di padang gurun karena keraguan mereka. Karena mereka tidak yakin dengan Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, yang diyakini oleh Musa yang menuntun perjalanan kehidupan bangsa Israel atau umat Israel. Oleh karena itu Musa memberikan kekuatan bagi mereka. Musa memberikan penjelasan bagi mereka bahwa Allah bangsa Israel akan menyertaimu. Apapun yang terjadi di hadapan Allah tidak akan pernah meninggalkan. Tetapi manusia melihat dengan mata kepala. Sedangkan Musa meyakini apa yang Tuhan berikan dalam bentuk iman, percaya. Dan ini tidak bisa bersatu, berjalan di 2 rel, di 2 sisi rel yang berbeda. Kita tidak akan pernah menyatu. Dan oleh karena itu, Yosua lah nantinya yang berhasil menyatukan hati dan pikiran daripada orang-orang Israel itu. Kalau kau mau hidup begini-begini terus, kau tidak akan pernah bisa masuk tanah Kanaan. Jadi syarat untuk kau dapat masuk tanah Kanaan adalah memberikan dirimu. Bagaimana caranya untuk memberikan diri itu? Sunat. 3 hari lamanya orang Israel itu berjalan menyeberangi sungai Yordan itu. Dan itu dipakai kesempatan oleh mereka yang belum menerima Tuhan, yang belum mau menerima keselamatan. Mereka memberi diri untuk disunat. Hingga akhirnya mereka berhasil masuk di tanah yang dijanjikan itu. Bahkan tembok Yeriko mereka dapat rubuhkan. Bahkan orang-orang Enak dapat ditaklukkan oleh suku dari Kaleb. Suatu yang besar yang ada di hadapan mereka. Ketika mereka yakin dan percaya bahwa Tuhan menyertai mereka, semua itu tidak ada yang mustahil. Tuhan menyertai mereka, Tuhan bersama-sama dengan mereka. Kan tapi itu tidak terjadi pada zaman Musa. Dan oleh karena itu dikatakan, dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu. Keraguan muncul dalam diri orang-orang Israel. Dan keraguan inilah yang menghambat perjalanan kehidupan keberimanan kita. Kita ragu akan penyertaan Tuhan. Kita ragu akan apa yang akan kita lakukan. Padahal pagi sebelumnya kita sudah baca sabda bina umat kah? Kita sudah berdoa kah? Kita sudah memohon tuntunan Tuhan kah? Akan tetapi keraguan terjadi. Kenapa keraguan itu terjadi? Karena mata kita memandang ke kanan dan ke kiri. Dan itulah yang nantinya akan terjadi dalam kehidupan umat Israel. Terjadi sinkritisme. 2 keyakinan yang berbeda. Orang-orang Israel percaya kepada Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Di satu sisi, orang-orang Israel juga percaya kepada Allah yang disembah oleh orang-orang Kanaan. Dan ketika 2 hal ini disatukan, tidak akan pernah bisa menyatu. Dan oleh karena itu kehancuran nanti yang akan terjadi di mana Israel akhirnya dijajah. Israel akhirnya mengalami kemunduran, masuk dalam masa-masa pembuangan. Dan oleh karena itu firman Tuhan mengatakan suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang Enak yang kau kenal, dan tentangnya kau dengar, orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang Enak? Orang berkata. Bukan firman Tuhan, orang berkata. Itu artinya mereka mendengar apa yang disampaikan oleh orang-orang pada waktu itu hingga akhirnya ketakutan. Padahal mereka belum menghadapinya. Hal ini kan sering terjadi ketika anak-anak akan menghadapi UN semuanya. Ketakutan hingga akhirnya ketika UN itu berlangsung, ada yang jatuh sakit, ada yang begitu UN itu berlangsung, sudah stres duluan. Ada ketika UN itu belum langsung, sudah kesurupan. Karena ketakutan. Padahal guru-guru sudah memberikan pengetahuan lewat pelajaran dari kelas 1 sampai kelas 6. Untuk akhirnya persiapan masuk UN. Atau dari kelas 1 SMP sampai kelas 2 dipersiapkan segala sesuatunya. Bahkan ada yang sampai dengan bimbingan belajar. Karena ketakutan. Padahal dia sudah bermohon kepada Tuhan. Dan keraguan itu terjadi karena orang-orang menyampaikan pada dirinya. Dalam bacaan kita dikatakan menghadapi orang Enak. Yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah Kaleb berhasil menaklukkan orang-orang Enak itu karena Kaleb yakin dan percaya yang diyakini Musa, Allah yang menyelamatkan. Dan Allah itu juga yang ada bersama-sama dengan diri. Dan selanjutnya pada ayat yang ketiga, maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, Dia yang berjalan di depanmu, laksana api yang menghanguskan. Orang-orang Israel dituntun oleh Allah, penyertaan Tuhan nyata, lewat tiang awan dan tiang api, dan sepanjang perjalanan mereka tidak kehausan, mereka tidak kelaparan, karena ada mana yang selalu mereka makan. Mereka tidak perlu melakukan cocok tanam, mereka tidak perlu bekerja dengan keras, mereka cukup untuk memberi diri mereka, untuk Tuhan pakai
menjadi suatu kesaksian bangsa-bangsa lain bahwa Allah orang Israel menyertai mereka. Ada 7 bangsa yang berhasil ditaklukkan oleh orang-orang Israel ketika mereka berjalan menuju tanah yang dijanjikan oleh Tuhan itu. Karena itu tidak ada yang mustahil ketika kita berjalan bersama dengan Allah. Rintangan yang paling besar dalam hidup ini pun Allah dapat taklukkan ketika kita yakin. Tapi ketika kita melihat dengan mata kepala kita sendiri, mulai ada keraguan dalam diri kita, jangan salahkan Tuhan. Ketika akhirnya kau malah menjauh, padahal kau telah mengundang Tuhan untuk hadir di dalamnya. Dan oleh karena itu firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mencoba mengambil sebuah ilustrasi tentang renungan yang hidup. Pada suatu hari, seorang yang bijak datang kepada seorang tukang emas yang usianya sudah relatif tua untuk membuat sebuah cincin. Dan orang bijak itu mengatakan begini, tuliskanlah sesuatu yang bisa menyimpulkan seluruh pengalaman dan perjalanan hidupmu supaya bisa menjadi pelajaran bagiku di dalam cincin ini. Kita bisa bayangkan cincin yang relatif kecil itu diminta oleh orang bijak itu, tuliskan sesuatu yang bisa menyimpulkan seluruh pengalaman dan perjalanan hidupmu. Hidupmu adalah hidup si pembuat cincin itu. Dan oleh karena itu berbulan-bulan si tukang emas itu, tukang pembuat cincin itu merenungkan kalimat apa yang patut diukir di cincin emas itu. Akhirnya si tukang emas mengukir sepotong kalimat dan menyerahkan cincinnya kepada sang orang yang bijak itu. Dengan tersenyum, sang bijak itu membaca tulisan kecil di cincin itu yang berbunyi, yang ini pun akan berlalu. Kalimat relatif pendek tapi memiliki makna yang luar biasa dalam. Yang ini pun akan berlalu. Awalnya sang bijak tidak paham dengan tulisan itu. Tetapi satu ketika ia menghadapi persoalan hidup yang sulit. Tak sengaja ia membaca tulisan itu. Tulisan dalam cincin itu. Yang ini pun akan berlalu. Lalu sang bijak itu pun menjadi lebih tenang. Dan selanjutnya tak kala ia sedang bersenang-senang, ia pun tak sengaja membaca tulisan dalam cincin itu yang berbunyi, yang ini pun akan berlalu. Lantas dengan menjadi rendah, lantas ia menjadi rendah hati kembali. Ketika ia mempunyai masalah besar ataupun dalam kondisi terlalu gembira, ingatlah akan kalimat, yang ini pun akan berlalu. Jadi, tidak satu pun di dunia ini yang abadi. Jadi ketika kita punya masalah, jalanilah. Dan jangan terlalu bersedih. Demikian juga ketika kita sedang senang dan bahagia. Nikmatilah dan syukuri. Tapi jangan lupa, ingatlah apapun yang kita hadapi saat ini, semuanya akan berlalu. Untuk itu, tetap sejuk di tempat yang panas. Tetap manis di tempat yang pahit. Tetaplah merasa kecil meskipun telah menjadi besar. Dan tetaplah tenang di tengah badai yang hebat. Semua yang ada di dunia ini tidak ada yang abadi. Saudara-saudara yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus, keabadian hanya ada bersama-sama Allah, yang hidup bersama-sama dengan Allah. Dan oleh karena itu, tetap yakin dan percaya bahwa saat ini ketika engkau berdoa, Tuhan mendengarkan doamu. Tuhan hanya menginginkan, jadilah pelaku atas doa dan permohonanmu. Dan yakin dan percaya Tuhan akan mendengarkan doamu. Kita aminkan firman Tuhan pada saat ini. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri.
Untuk kita masuk dalam pengakuan iman rasuli. Dan untuk itu mari kita masing-masing mengaku percaya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Turun dalam kerajaan maut, dan hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk. Jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Mari, meskipun kita ada di rumah kita masing-masing pada saat ini, mari kita satukan hati kita untuk menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, ada kalanya kami ragu akan firman Tuhan yang telah kami dengar. Ada kalanya juga kami ragu akan doa-doa yang kami panjatkan kepadamu. Ada kalanya juga kami ragu ketika kami memberikan persembahan syukur kami. Ada kalanya juga kami ragu ketika kami membesarkan anak-anak kami dan satu persatu mereka memisahkan diri karena masa depan mereka masing-masing. Dan masih banyak lagi keraguan di dalam keberimanan kami yang akhirnya membuat kami mencari jalan kami sendiri. Dan kami terjatuh ke dalam keduniawian kami atau kedagingan kami. Dan oleh karena itu, melalui hamba-Mu Musa yang mengingatkan terus dan terus kepada orang-orang Israel, yakin dan percayalah ketika engkau berjalan bersama-sama dengan Allah, janjinya akan Ia genapi. Yang membuat engkau sengsara adalah keinginanmu. Yang membuat engkau sengsara adalah engkau tidak meyakini apa yang telah engkau lakukan, dilandasi pada rasa takut akan Tuhan. Dan oleh karena itu engkau mulai menduakan Allah. Meyakini Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dan meyakini juga Allah yang disembah oleh orang-orang Kanaan. Begitu juga dengan kehidupan keberimanan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan yang menyertai bahkan memberkati. Akan tetapi di dalam kehidupan masyarakatan, di dalam kehidupan nyata, kami lebih cenderung melihat akan keduniawian kami. Dan oleh karena itu sulit bagi kami untuk dapat melihat apa menjadi karya Allah selanjutnya dalam hidup kami. Dan pada saat ini, melalui pidatonya Musa menyampaikan, menguatkan hati orang-orang Israel untuk yakin dan percaya bahwa janji Tuhan nyata adanya. Dan bersama-sama dengan jemaat-Mu di GPB Bukit Zaitun Duri pada saat ini kami berdoa, ya Tuhan, di masa-masa pandemi virus corona, kami berdoa kepadamu, Tuhan, Kau luputkan kami dari sakit penyakit, dari hal-hal yang tidak diinginkan khususnya wabah virus corona ini. Agar ketika nanti pemerintah mengumumkan bahwa vaksin atau obat yang telah diuji coba itu nyata berhasil adanya, hingga akhirnya dapat diproduksi secara massal dan kami pun dapat terhindar dari bahaya virus COVID-19. Itulah doa dan harapan kami panjatkan hingga akhirnya persekutuan kembali berjalan dengan baik. Hingga akhirnya persekutuan kembali, kami dapat saling menyapa dengan sungguh-sungguh, berhadapan dan berbicara atau bercengkrama langsung dengan warga jemaat-Mu. Tapi sulit pada saat ini, karena peribadahan dilakukan secara virtual, secara satu arah. Dan oleh karena itu di dalam doa kami mohon padamu, Kau berkati masa-masa sulit seperti ini, agar kami dapat diluputkan dari pergumulan apa yang kami alami saat ini, yaitu tentang wabah virus COVID-19. Dan bersama-sama dengan jemaat-Mu ya Bapa, kami berbagi sukacita bersama dengan keluarga Bapak Andre dan Pendeta Mora. Tuhan, pada beberapa waktu lalu Engkau telah menghadirkan seorang anak perempuan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Kiranya Engkau memberkati agar kehadiran seorang bayi mungil di tengah-tengah kehidupan mereka dapat membawa kebahagiaan dan sukacita yang Tuhan perlihatkan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Berkati Pendeta Mora dalam persalinannya, berikan kekuatan dan kesehatan yang daripada-Mu, agar ia dapat menyusui bayi yang baru ia lahirkan, tentunya dengan satu kebahagiaan yang luar biasa. Kami juga berdoa ya Bapa untuk jemaat-Mu yang di sepanjang minggu ini merasakan penyertaan Tuhan lewat pertambahan usia yang mereka alami. Kami berdoa untuk Ibu Rika Napitupulu. Kami berdoa untuk Felix Manitik, putra dari Bapak J. Manitik,
Kami berdoa untuk Fitri Agnesia Hutagalung, putri dari Bapak R.M. Hutagalung. Kami berdoa untuk Bapak Arnold Antonius. Kami berdoa juga untuk Dr. Oki. Kami juga berdoa untuk Bapak Tegar Sedayu Tanjung. Ya Bapak, di sepanjang minggu ini mulai tanggal 2 sampai dengan 8 Agustus, mereka merayakan hari ulang tahun mereka. Biarlah kira pertambahan usia yang mereka alami, hikmat dan kebijaksanaan yang daripadamu pun mereka rasakan. Berkati rumah tangga mereka, bagi mereka yang adalah seorang ibu atau seorang ayah, berkati kehidupan rumah tangga mereka, pekerjaan atau usaha. Bagi mereka yang anak-anak, kiranya Engkau berkati akan masa depan mereka, agar mereka dapat selalu memberikan yang terbaik bagi orang tua mereka. Dan bersama-sama dengan jemaat-Mu, pada saat ini kami berdoa untuk keluarga Albert Octavianus Kaminang akan pertambahan usia pernikahan yang mereka jalani. Tuhan, kiranya Engkau berkati, agar pertambahan usia perkawinan yang mereka jalani, kebahagiaan selalulah yang mereka rasakan. Berkati kan usaha atau pekerjaan, dan berkati anak mereka dalam masa depannya. Ya Bapak, pada saat ini kami juga berdoa untuk keluarga Hermanus Sutanto, di mana setelah 11 tahun lamanya keluarga ini bergabung dengan GPB Bukit Zaitun Duri, karena tugas dan tanggung jawab daripada kepala rumah tangga yang mengharuskan mereka untuk berpindah dari Duri menuju ke Jakarta. Tuhan, kami bersyukur ketika Tuhan telah menempatkan mereka bersama-sama kami. Suatu pengalaman iman yang luar biasa yang telah Tuhan perlihatkan dalam diri mereka. Hingga akhirnya ketika mereka meninggalkan kota Duri, sukacita itu tetap terjaga di dalam diri mereka. Berkati perjalanan dari Duri menuju ke Pekanbaru menuju ke Jakarta. Kiranya Engkau sertai, apalagi di masa-masa pandemi virus corona ini. Kau jaga, lindungi mereka ya Bapa, agar mereka dapat tiba dengan selamat. Dekati peribadahan yang kami laksanakan, baik secara virtual maupun ibadah minggu yang kami laksanakan, meskipun sifatnya masih terbatas. Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkati, agar warga jemaat-Mu tetap dapat menyaksikan atau bahkan mengikuti peribadahan-peribadahan yang kami lakukan. Berkati mereka-mereka yang bertugas, baik majelis, operator, maupun mereka yang sebagai organis dan kantoria saat ini. Tuhan, kiranya Engkau sertai. Inilah persembahan kami kehadapan-Mu, untuk akhirnya Engkau memakai kami sesuai talenta apa yang telah Engkau berikan bagi kami. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami ya Bapa, agar kami layak membawa doa ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya. Dengan apa firman-Nya di dalam kitab Mazmur pasal 96 ayat 8 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan berduka kepada-Nya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
kita berdiri mendoakan persembahan ini secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur dari umat yang telah Engkau selamatkan ini. Jadikanlah persembahan syukur ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk. Mohon perhatian bagi Bapak Ibu Saudara sekalian atas beberapa hal yang akan disampaikan pada kesempatan ini. Petugas dalam ibadah hari Minggu online ini, pelayanan firman dilayani oleh Bapak Pendeta Nokon Rumangkut, oleh Bapak Pendeta Nokon Rumangkut, pianis oleh Ibu Rini Simanan Murupatabian, kantornya oleh Saudari Fanya Siregar. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan dan pelayanan Bapak Ibu Saudara sekalian. Akan dilaksanakan ibadah penyembahan dan pemberkatan juga antara Permohonan Bintang Surya Tiadian, putra dari keluarga Bapak Sintua M. Tiadian almarhum dan M. Boru Kutabia almarhum, dengan Lesina Natalia Tianpuri, putri keluarga Bapak Jan Sintua Tianpuri, dan keluarga Ibu dan putri dari keluarga Bapak Jan Sintua Tianpuri dan Ibu Rosiana Tianipa. Pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 pukul 9 WIB, di mana ibadah ini dilaksanakan di Gereja HKBP Bukit Karmel, Jalan Jawa Duri. Hal ini adalah pemberitahuan pertama. Diberitahukan bagi Bapak Ibu Saudara yang masih melaksanakan ibadah di rumah dapat memberikan persembahannya seperti persembahan persepuluhan, persembahan ibadah hari Minggu, persembahan ibadah rumah tangga, persembahan syukur SD, maupun persembahan syukur lainnya melalui rekening atau manual. Secara manual, mohon Bapak Ibu menginformasikan ke sekretariat untuk dijemput ke rumah masing-masing, atau Bapak Ibu dapat langsung menyerahkannya ke kantor sekretariat pada saat jam kerja. Secara transfer dapat dikirim melalui rekening Bank Mandiri nomor 108-001-263-4037 dan rekening Bank BRI nomor 1461-01-1169-53 atas nama JPD Dikasih dan langsung mengirimkan bukti pengiriman kebenaran gereja Bapak Jagen Juli T. Sirait. Demikian pada Jumat hari ini. Terima kasih atas perhatian saudara. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Kami yang bertugas di ibadah hari Minggu ini mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian.